Perkenalkan, nama saya Dina Febrianti dengan NIM 2025 129 260 0398. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qomaria dengan NIM 2025 1292 600 395. Saya sebagai pemateri. Saya Anna Kamala. NIM saya 2025 1292 600392. Saya sebagai pemateri. Adik-adik, ada yang sudah mengalami haid atau mimpi basah? Belum, Kak. Tidak apa-apa ya, nanti kalau mengalaminya jangan malu, itu tanda masa balik. Yuk kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat, bahagia, dan semangat selalu ya. Sekarang kita akan belajar materi menyambut usia balik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Nah, adik-adik, pernahkah kalian merasa tubuh kalian semakin tinggi? Atau mungkin ada temanmu yang suaranya mulai berubah? Kira-kira kenapa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Setelah mengikuti pembelajaran ini, adik-adik diharapkan dapat memahami yang pertama, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dan yang terakhir, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan tanggung jawab. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke materinya. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Menurut adik-adik, apakah manusia terus menjadi bayi? Oh, tentu tidak ya. Manusia akan tumbuh menjadi anak-anak, remaja, lalu dewasa. Nah, salah satu tahap penting dalam kehidupan manusia adalah masa balik. Adik-adik, balik itu apa sih? Secara bahasa, balik itu berarti sampai. Sedangkan menurut istilah adalah kedewasaan bagi seseorang. Ketika seseorang sudah balik, ia mulai memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perintah Allah. Artinya, ibadah yang dilakukan menjadi kewajiban yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Adik-adik, mari kita bahas tanda-tanda balik dari dua sudut pandang ya. Yang pertama, kita akan bahas menurut ilmu fikih, dan yang kedua, kita akan bahas menurut ilmu biologi. Apa sih ilmu fikih? Ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Lalu, apa sih ilmu biologi? Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan kehidupannya. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan kakak ya. Menurut ilmu fikih, balik adalah keadaan ketika seseorang telah dianggap dewasa, sehingga mulai dibebani kewajiban menjalankan syariat Islam. Berikut adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, bagi laki-laki, dia akan mengalami mimpi basah atau keluar mani. Sedangkan bagi perempuan, dia akan mengalami haid atau menstruasi. Apabila tanda-tanda tersebut sudah muncul, maka seseorang telah memasuki masa balik dan wajib melaksanakan perintah agama dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, coba pikirkan mengapa ya setelah balik seseorang memiliki kewajiban beribadah yang lebih besar? Ya, betul, karena ia sudah dianggap mampu memahami dan melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang muslim.
Selain dijelaskan dalam ilmu fikih, balik juga dapat dijelaskan melalui ilmu biologi. Nah, dalam ilmu biologi ditandai dengan perubahan fisik dan perkembangan tubuh. Pada anak laki-laki, perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi jamban, kumis, jenggot, tumbuh jakun, suara terdengar lebih berat, pertumbuhan badan yang semakin cepat, gerak menjadi lebih aktif, serta nafsu makan yang semakin meningkat. Di pertumbuhan mentalnya, laki-laki itu cenderung bersikap lebih cuek, tenang, dan rasional. Bila mereka mengalami masalah, ia cenderung diam, menyelesaikan masalah secara praktis. Selanjutnya, tanda-tanda balighah bagi anak perempuan menurut ilmu biologi. Perubahan fisiknya meliputi haid, payudara dan pinggul membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak, kulit perempuan cenderung lebih halus daripada anak laki-laki. Juga suaranya menjadi lebih merdu, pertumbuhan badan yang semakin cepat, gerak menjadi lebih aktif, serta nafsu makan yang meningkat, juga bisa diartikan mereka lebih banyak makan. Perubahan mentalnya seorang anak perempuan itu, mereka cenderung mengutamakan perasaan, ingin dimanja, dan penuh perhatian. Nah, apabila mereka menghadapi sebuah masalah, ia mudah menangis, mengadu, dan menyesali diri. Nah, perubahan tersebut merupakan proses yang normal yang dialami setiap manusia. Jadi adik-adik tidak perlu merasa takut atau malu ya ketika kita memasuki masa balighah. Adik-adik, setelah mengalami perubahan yang menandakan balighah seperti mimpi basah pada laki-laki atau haid pada perempuan, kita berada pada keadaan hadas besar. Ada yang tahu apa itu hadas besar? Ya, hadas besar adalah keadaan yang memerlukan mandi wajib untuk bersuci. Mandi wajib ini penting ya adik-adik, agar kita bisa melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran dengan sah. Jadi, setelah mengalami tanda-tanda balighah, kita harus mandi wajib terlebih dahulu ya, untuk menghilangkan hadas besar tersebut. Ini adalah niat mandi wajib ya adik-adik. Silahkan adik-adik hafalkan ya. Adik-adik, berikut adalah tata cara mandi wajib ya. Yang pertama, diawali dengan niat, kemudian mencuci tangan sebanyak 3 kali dan membersihkan kemaluan dengan tangan yang kiri. Selanjutnya, berwudu, terus keramas, kemudian siram kepala sebanyak 3 kali dan dianjurkan dengan menyiram seluruh tubuh dengan mendahulukan bagian anggota yang kanan ya. Dan juga jangan lupa gunakan sampo dan sabun agar lebih bersih. Dan yang terakhir, berpindah tempat dan membasuh kaki. Nah, dengan begitu kita sudah bersuci dari hadas besar dan siap untuk melaksanakan ibadah dengan adik-adik. Setelah seseorang memasuki usia balighah, ia sudah dianggap mukallaf. Ada yang tahu apa itu mukallaf? Ya, mukallaf adalah orang yang wajib melakukan kewajiban agama. Salah satu kewajiban yang pertama yang harus dilakukan seseorang yang sudah balighah adalah sholat fardu. Ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan setiap hari ya, seperti sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan juga subuh. Nah, mari kita ingat lagi bahwa sholat kan merupakan tiang agama. Jadi, kita harus melaksanakannya dengan kesadaran dan tanggung jawab ya. Selain sholat, kewajiban mukallaf lainnya adalah menutup aurat. Menutup aurat adalah cara kita menjaga diri dan menghormati perintah Allah. Bagi laki-laki, aurat yang harus ditutup adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Sedangkan bagi perempuan, aurat yang harus ditutup adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Menutup aurat adalah salah satu bentuk kesadaran akan tanggung jawab yang harus kita jalankan.
Adik-adik, kewajiban mukallaf yang ketiga adalah menuntut ilmu. Ini tidak hanya sebatas ilmu agama ya, tetapi juga ilmu dunia. Dengan ilmu, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan menjalankan ibadah dengan lebih baik. Allah memerintahkan kita belajar dan mencari ilmu karena ilmu adalah cahaya yang menerangi hidup kita. Jadi, jangan pernah berhenti belajar ya adik-adik. Adik-adik, memasuki usia balik bukan hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga tentang perubahan sikap menjadi lebih baik, bersyukur kepada Allah, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah adik-adik, tadi kan sudah belajar nih tentang menyambut usia balik. Kakak punya tips nih agar adik-adik lebih mudah memahami materi ini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Sudah balik dan sudah mumayyiz, bisa membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Batas aurat bagi lelaki, jari pusarnya hingga ke lututnya. Batas aurat khusus bagi muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua, kecuali wajah dan tangannya. Oke adik-adik, tadi kita kan sudah nyanyi bersama-sama nih. Sekarang saatnya latihan. Kakak sudah siapkan soal-soal latihan untuk adik-adik. Sekarang coba adik-adik jawab pertanyaan berikut ini ya. Soal yang pertama, menurut ilmu fikih, salah satu tanda baligh pada laki-laki adalah... Ya, benar sekali. Soal selanjutnya, batas aurat bagi laki-laki adalah... Ya, benar sekali. Soal yang ketiga, apa salah satu tanda baligh pada laki-laki? Yap, benar. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan baligh? Ya, benar sekali. Soal yang terakhir, apa salah satu kewajiban setelah baligh? Ya, benar sekali. Hore, jawabannya benar semua. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kakak berharap adik-adik semakin memahami tentang materi menyambut usia baligh. Jangan lupa untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih sudah belajar bersama kakak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga adik-adik sekarang lebih paham. Terima kasih sudah belajar bersama kakak ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah belajar bersama kakak hari ini. Wassalamualaikum adik-adik.